Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mempelajari sejarah Indonesia kelas 11, yaitu materinya adalah perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa hingga awal abad ke-20. Tujuan pembelajarannya adalah siswa diharapkan dapat memahami dampak penjajahan bangsa Eropa terhadap memicu perlawanan persenjataan bangsa Indonesia. Yang kedua, memahami ciri khas perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa pada awal abad ke-20. Yang ketiga, mengenal berbagai bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa pada awal abad ke-20, lalu menjelaskan pengaruh penjajahan bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa pada awal abad ke-20. Baik, langsung saja masuk materi kita, yaitu bab 2, perlawanan bangsa Eropa pada awal abad ke-20. Ya. Ciri-ciri perlawanan sebelum abad ke-20, perlawanan bersifat lokal, terjadi daerah-daerah tanpa adanya koordinasi antar daerah. Tidak hanya menggunakan organisasi, tetapi dilakukan secara berkelompok, ya. Dipimpin oleh tokoh masyarakat yang disegani, mengutamakan kekuatan senjata, namun kalah dari segi persenjataan. Yang kelima, mudah dipecah belah, kurangnya koordinasi antara pemimpin dengan bawahan, ya. Itu ciri perlawanan sebelum abad ke-20. Pertama, perlawanan terhadap Portugis, yaitu perlawanan rakyat Ternate. Latar belakangnya adalah monopoli perdagangan oleh bangsa Portugis. Yang kedua, bangsa Portugis melakukan campur tangan terhadap urusan kerajaan Ternate dan Tidore. Yang ketiga, penyebaran agama Katolik, ya, itu yang terjadi di Ternate, ya. Berikutnya, perlawanan rakyat Demak. Latar belakangnya monopoli bangsa Portugis di Malaka. Yang kedua, kerjasama antar bangsa Portugis dan Pajajaran. Yang ketiga, perebutan pelabuhan Sunda Kelapa. Perlawanan rakyat Aceh. Latar belakangnya adalah hubungan antara Kesultanan Aceh dan bangsa Eropa, yaitu VOC Belanda ataupun Inggris, yang dianggap mengancam kemerdekaan atau keberadaan bangsa Portugis di Malaka. Yang kedua, sikap kerajaan Aceh di bawah kepemimpinan Sultan Ahli Muhammad Muhayyad Shah, ya, yang menentang kehadiran Portugis, ya. Bagian yang kedua, perlawanan Mataram. Latar belakang Kesultanan Mataram adalah VOC memonopoli perdagangan dengan merugikan perdagangan pribumi. Yang kedua, VOC menolak pengakuan kedaulatan Kesultanan Mataram Islam. Yang ketiga, VOC dianggap penghambat bagi Sultan Agung. Kesultanan Banten, latar belakangnya persaingan dagang dengan VOC di Batavia, rongrongan VOC terhadap politik Kesultanan Banten, ya. Lalu perlawanan rakyat Makassar, latar belakangnya yaitu adanya perjanjian Bungaya, yaitu Kesultanan Gua Talo mengakui monopoli perdagangan VOC. Yang kedua, perdagangan asing selain Belanda dilarang berniaga di Gua dan Talo. Kesultanan Gua dan Talo harus mengganti rugi perang. Yang keempat, VOC diperbolehkan mendirikan benteng pertahanan, yaitu benteng Rotterdam, ya. Bagian ketiga, perlawanan terhadap Belanda. Latar belakangnya tidak ingin Belanda kembali ke Maluku, ya. Lalu yang kedua,
Hindia Belanda termasuk Maluku dikuasai oleh Inggris pada tahun 1810 sampai 1816. 1817 Belanda menguasai Maluku kembali ya, lalu melakukan kerja paksa dan monopoli secara canggih seperti cengkeh ya yang dia lakukan. Perlawanan Pangeran Diponegoro itu latar belakangnya campur tangan pemerintah kolonial Belanda terhadap urusan pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Yang kedua, para pejabat kesultanan diperlakukan secara bawahan pemerintah kolonial Belanda. Yang ketiga, penetapan berbagai pajak oleh pemerintah kolonial. Yang keempat, pemasangan patok-patok batas pembangunan jalan ya yang melewati tanah Pangeran Diponegoro. Perlawanan Pangeran Diponegoro mengakibatkan menggunakan taktik benteng stelsel, yaitu mempersempit ruang gerak perlawanan terhadap Pangeran Diponegoro ya. Seperti banyak rakyat yang menderita pada waktu itu. Lalu perlawanan Kesultanan Palembang, latar belakangnya yaitu Belanda menguasai Palembang menimbulkan ancaman kepada Kesultanan Palembang pada waktu itu ya. Akibatnya terjadinya perjanjian kapitulasi Tuntang ya. Kedudukan Belanda digantikan oleh Inggris, lalu Sultan Baharudin melakukan perlawanan ya terhadap Inggris pada waktu itu ya, pada tahun 1814. Perlawanan Imam Bonjol latar belakangnya adalah konflik internal antara kaum Padri dan kaum ulama ya. Pemerintah kolonial memanfaatkan itu karena perbedaan itu ya, dihasutlah kaum Padri dan kaum ulama pada waktu itu pada tahun 1825 itu. Dan akhirnya pada tahun selang waktu tersebut kaum Padri dan kaum ulama bersatu untuk melawan Belanda ya. Akhirnya keluarlah plakat panjang ya untuk menghentikan kedua perlawanan tersebut. Itu terjadi pada tahun 1833. Lalu Perang Aceh, latar belakangnya adalah keinginan Belanda untuk menguasai Aceh sebagai negara bagian Pax Nederlandica, yaitu bermula dipimpin oleh Sultan Mahmud ya, menolak agar Belanda agar mengakui Aceh sebagai kekuasaan Belanda. Yang jelas Sultan Mahmud sangat menolak dan akhirnya wafat dan digantikan oleh Sultan Muhammad Daud Shah ya, dengan gelar Sultan Ibrahim Mansur Shah. Lalu Perang Aceh yang begitu berlangsung lama ya dan berakhir pada Cut Nyak-Dien ya, sama Cut Nyak-Dien perangnya itu pada tahun 1905 ya, dan beliau ditangkap ya dan diasingkan di Sumedang daerah provinsi Jawa Barat. Perlawanan Sisingaberaja atau belakangnya, sikap Belanda menginginkan wilayah Tapanuli menjadi wilayah kekuasaannya. Lalu yang kedua, penyebaran agama Nasrani ya sampai ke daerah Tapanuli utara sampai selatan ya, sehingga tidak ada lagi yang tidak menganut agama Nasrani pada waktu itu ya. Latar belakangan kerajaan Bali itu adanya hak tahunan perang yang menghambat Belanda menguasai Bali. Banyaknya tahunan karang ya yang dianggap menghambat perlawanan. Tokoh-tokoh ini adalah kerajaan Karangasem dan Buleleng ini adalah Raja Buleleng, yaitu Ai Gusti Ngurah Made Karangasem dan Ai Gusti Ketut Jelantik ya. Itu yang terjadi di Kesultanan Bali. Lalu Kesultanan Banjar, latar belakangnya adalah monopoli perdagangan Belanda di Kalimantan yang sangat merugikan perdagangan pribumi. Dan yang kedua, membayar pajak ya, dan kewajiban rodi terhadap rakyat yang sangat memberatkan pada waktu itu. Yang ketiga, intervensi Belanda terhadap internal kerajaan Banjar. Rata-rata setiap kerajaan, setiap perlawanan itu Belanda selalu mengintervensi kebijakan yang ada di internal kerajaan.
Yang ketiga yaitu Belanda ingin menguasai Kalimantan sebagai hasil tambangnya. Ini yang sangat kurang berkenan bagi rakyat Kalimantan ya pada waktu itu. Terjadinya perang perlawanan Kesultanan Banjar. Lalu dampaknya di bidang politik adalah jabatan pemerintah pusat dipegang oleh bangsa Eropa. Lalu yang kedua, istilah-istilah hukum Belanda keluar di hukum kerajaan. Ya. Lalu yang ketiga, bidang ekonomi, sistem tanah paksa, sewa tanah, ekonomi uang, dan kontrak itu terjadi di bangsa Eropa ini dampaknya. Lalu dampak penjajahan, itu di bidang sosial ini gaya hidup berubah, adanya pendidikan, ada gaya bahasa, ya, sistem bahasa kita udah bercampur dengan Pulau Barat, gaya pendidikan juga kita juga bercampur, ya. Ada kosakata baru dari baik bahasa Belanda maupun Portugis yang melebur menjadi bahasa Indonesia, ya. Bidang arsitektur, ya. Baik, sekian saja materi saya hari ini untuk sejarah Indonesia tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Eropa pada awal abad ke-20. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.